kembali lagi bersama saya Teddy White dalam channel Teddy White Official. Podcast kali ini kita menghadirkan seseorang yang luar biasa, artinya orang hebat, salah satu akademisi di Lampung ya. Beliau yaitu Mas Nizar, merupakan dosen di Universitas Lampung. Nah, dosen apa nanti kita akan berbincang mengenai kisah perjalanan hidupnya, bahwasanya ya dalam hidupnya ya ini pasti akan menginspirasi kita semua. Sebelumnya Mas Nizar, apa kabar Mas? Alhamdulillah kabar baik. Oke. Terima kasih. Udah lama nggak kesini ya Mas ya? Iya, saya bukan orang hebat. Berlebihan. Tapi kan akan kita ambil sisi kehidupannya Mas Nizar lah ya. Intinya ya di sini berbagi, khususnya ya buat kita semua. Ya kita harapkan nantinya kita bisa bersyukur lah dengan apa yang kita miliki saat ini ya Mas ya. Iya, tentu saja. Ngomong-ngomong Mas Nizar, ini aslinya dari mana Mas? Saya dari Jawa Timur, tepatnya Probolinggo. Probolinggo itu salah satu kabupaten di Jawa Timur dan itu masuk wilayah tapal kuda. Jadi kalau dari Lampung itu ya jauh sekali. Mungkin bisa perjalanan bisa ya 2 hari mungkin ya. Ya. Nah, Ya, saya tidak membayangkan. Saya yang lahir yang dari Jawa Timur terus kemudian ternyata saya hari ini atau sejak 10 tahun yang lalu paling tidak saya ada di Lampung. Nah itu jauh dari imajinasi saya. Nah, kan ini ke Lampung jauh dari imajinasi Mas. Dari Jawa Timur tiba-tiba ke Lampung. Nah, itu awal mulanya gimana itu Mas? Kenapa bisa sampai ke Lampung itu? Awalnya biasa mungkin ya. Setelah saya lulus dari UGM itu dari S2, ya saya ingin apa ya berkelana mungkin karena sudah lama di Jawa dan saya tahu bahwa Indonesia itu dari beragam suku dan juga beragam pulau, tapi kita yang lahir di Jawa itu tidak sadar kalau Jawa itu pulau kan. Saya pikir orang Sumatera mungkin seperti itu, yang dia tidak pernah ke Jawa dia juga tidak sadar bahwa Sumatera ini adalah pulau, saking besarnya mungkin, apalagi Sumatera ya. Dan itu juga terjadi pada saya ketika saya keluar dari Jawa, kemudian naik kapal baru sadar bahwa ternyata benar bahwa Jawa itu adalah pulau dan Indonesia itu adalah kumpulan dari pulau-pulau. Dan itu sangat luar biasa sekali bahwa negara ini masih bisa bertahan sampai sekarang, eksis ya, dari beragam suku dan pulaunya. Dan saya pada waktu itu yang lahir di Jawa, sekolah di Jawa, besar di Jawa, sekali lagi baru sadar ternyata benar bahwa Indonesia itu terdiri dari beragam suku, bangsa dan dengan kepulauannya. Nah, kembali kepada pertanyaan yang mendorong saya ke Lampung itu adalah ya karena saya baru lulus dan saya hanya ingin mencari pengalaman dan jauh dari hiruk pikuk lah. Jadi saya mencari pulau atau paling tidak dunia yang tidak terlalu bising bagi saya. Jawa itu sudah sangat crowded dan bising lah ya. Itu bagi saya. Sehingga Lampung ini menjadi alternatif karena dia juga meskipun dia di luar Jawa tetapi kan dekat sebenarnya dengan Jawa. Nah, pada waktu itu hanya dorongan dari atau pesan berantai dari SMS. Kalau sekarang mungkin WA ya. Kalau waktu itu kan tahun 2010 itu masih zaman pesan singkat itu SMS. Bahwa ada perguruan tinggi swasta di Lampung. Nah, itu lagi mencari dosen. Ya akhirnya saya coba, saya berangkat. Nah, saya tidak tahu bahwa saya sebelumnya tidak pernah tahu Sumatera, tidak pernah nginjak Sumatera, dan saya juga tidak pernah ke Lampung kan, sehingga saya iyakan saja itu. Nggak tahunya ternyata kampusnya bukan di kota, tapi kampusnya itu ada di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, Tulang Bawang tahun 2010-2011 kan belum ada tol itu. Perjalanan itu kan bisa 3 sampai 4 jam kan. Bayangkan saya yang orang Jawa tiba-tiba ke Sumatera, terus kerjaan yang akan saya tuju akan perjalanan 4 jam kan dari Bandar Lampung. Dari situ saya sudah sepanjang jalan itu sudah bertanya apakah benar ini tujuannya. Kalau di Jawa kan rame ya, akan dikatakan Jawa itu sebelum ke City kan. Bayangkan misalnya dari Serang sampai ke Banyuwangi itu kan rame kalau malam.
siang ataupun malam kan ramai, maka disebut The Longest City, kota yang panjang yang nggak ada habisnya keramaian itu. Tapi kalau di sini kan enggak, ada ramai kemudian sepi, kebun sawit. Dan saya shock, ini bener nggak ini ya? Saya tanya sama supirnya, ini ya benar ya tujuan, ya benar, masih jauh, masih 3 jaman. Ya saya tidak punya pilihan. Pilihan dalam konteks kita ini yang sudah assalamualaikum, masa mau balik lagi ke rumah ketok pintu dan bagi saya itu pantang bagi saya kalau sudah assalamualaikum terus balik ke rumah ngetok pintu yang ya pulang. Ya udah saya jalanin itu perjalanan. Jadi sebelum saya di Unila, saya di universitas swasta di Tulang Bawang namanya ya. Sampai sekarang masih ada itu kampusnya. Dan saya juga tidak berpikir akan lama di sini, maka walaupun kampusnya itu ada jauh, ya saya ambil saja. Dan saya pikir mungkin 5 tahun, 4 tahun saya akan pulang lagi lah, akan balik lagi ke Jawa. Tetapi kemudian pada waktu itu ada rombongan CPNS ya, PNS dosen itu kan ada yang CPNS ya. Saya coba mendaftar, saya pernah mendaftar itu 2 kali saya. Yang pertama saya tidak tahu cara daftarnya. Saya bukan dari keluarga dosen, bukan, kemudian juga bukan dari PNS juga, sehingga saya ikut aja lah. Maka benar ketika tes itu saya nggak tahu apakah saya ini masuk golongan yang mana, kan ada golongan tes itu ada 2, ada yang normal kan. Saya nggak tahu ini saya masuk yang mana. Saya ikut aja. Saya pikir saya masuknya yang waktunya lebih panjang, ternyata enggak. Jadi waktu sudah habis, ternyata soal yang saya kerjakan belum ada separuh, udah hangus. Saya tidak bisa ya juga pasti tidak lolos, soal belum dikerjakan. Nah, kesempatan kedua tahun berikutnya baru ada lagi tuh untuk pendaftaran CPNS lagi. Ya udah di situ saya belajar lagi, karena setahun sebelumnya kesalahan saya adalah saya menganggap saya ini yang termasuk waktu yang diberikan waktu panjang, ternyata bukan. Jadi yang dipanggil sudah dikumpulkan ini kan termasuk saya. Akhirnya saya belajar lagi tuh 1 tahun belajar lagi, mengulang lagi, karena kan sebenarnya fresh graduate itu kan bagaimanapun freshnya kan harus ulang lagi itu kan, pertanyaannya mungkin sama tapi cara nanyanya kan berbeda. Saya belajar lagi dan untungnya pada waktu itu sudah CAT ya. Dengan kalau CAT kan sudah secara otomatis kita tahu kapan mulai dan kapan berhenti. Ada di situ akhirnya ketika saya lolos dan ya sudah, berarti tadinya saya hanya mencari pengalaman dan hanya mungkin 4-5 tahun mau di sini. Cuman karena pas pada tes yang kedua saya lolos, dan berarti kan mungkin Gusti Allah mengarahkan saya, ya memang takdirnya mungkin di sini ya. Tapi ya tidak tahu, namanya sebuah perjalanan. Tapi itulah perjalanannya yang mengantarkan saya kenapa sore ini ada di sini. Terus kemudian yang rumah itu saya sama saya sudah 10 tahun, dan itu jauh dari imajinasi saya lah, yang dari kampung, dari Jawa sana, Jawa Timur, yang akan bertahan lama di sini sampai sekarang ya. Bahkan saya mengabdi pada negara itu ya di sini. Itu dari tahun berapa sih Mas di Lampung? Dari 2011 mungkin ya. 2011. Ya saya ke Lampung ini hanya bawa bandan sama buku aja. Bandan, buku, baju. Saya tidak punya keluarga, terus teman juga. Teman ada, tapi kan jauh, kan jadi di mana-mana dia, bukan di kotanya ya. Sehingga saya benar-benar di sini dia hanya bawa buku, baju dan bandan ini yang saya bawa, dan saya juga numpang di teman yang jaringan organisasi yang saya kenal itu. Tapi dari situlah saya ketemu saudara, mungkin saudara baru ya, ketemu baru, kultur baru yang membuat saya harus belajar beradaptasi. Nah, kalau kata istilah itu di mana bumi dipijak ya, memang di situ langit itu harus dijunjung. Nah, ngomong-ngomong nih, kan tadi nyebutin bahwa saya Mas Nizar ini bingung keluarganya itu artinya level yang mana ya Mas ya? Memang latar belakang keluarga Mas Nizar ini seperti apa sih? Oh ya, saya orang kampung dan kedua orang tua saya itu
itulah itu TKI dia. Ah, Dan di Jawa Timur itu kan ah, banyak yang ah, jadi kalau memang keterbatasan lapangan iya, pekerjaan kan oke kita punya sawah, tetapi kan kalau untuk uh, apa ya, untuk lebih jauh itu tidak cukup, apalagi sampai kepada pendidikan iya, tinggi. Dan itu juga yang membuat saya sekarang kenapa saya ngambil S3 juga di Malaysia. Sebenarnya mungkin secara secara bahasa, secara kultur itu sudah, dan orang tua saya dulu kan sering menyebut apa ya, kalau ngomong itu keceplosan kan dan ah, ininya. Dan tapi saya sekarang ke Malaysia bukan, kalau orang tua saya dulu dan kerja dia di sana, ah, tapi sekarang saya ke sana itu adalah untuk belajar. oh, Dan artinya ya belajar, kalau kalau dulu uang sekolah saya mungkin dari sana orang tua iya, saya kan. Kalau sekarang saya ke sana itu ya sekolah, sekolah, saya yang bayar SPP dengan ringgit. mm-mm, Nah, bagi saya itu adalah sebuah apa istilahnya, sesuatu yang harus disyukuri. Dulu saya, keluarga kami itu mendapatkan sesuatu atau untuk belanja itu dari ringgit konversi ke rupiah kan, artinya uangnya sumbernya dari iya, sana. Nah sekarang saya membayar SPP dari rupiah, rupiah, saya konversi ke ringgit. ringgit, Artinya ini kan sesuatu yang apa istilahnya, ya itu sesuatu yang harus iya, saya syukurin dalam perjalanan hidup saya dan keluarga saya. Dan apalagi saya juga memilih Malaysia juga, pertama juga dekat secara geografis juga kan, saya tidak apa sampai sekolah sampai ke Eropa itu perjalanan sampai iya, berjam-jam saya juga takut juga lama di pesawat terbang sampai itu 7 sampai 10 itu. Kalau Asia Tenggara kan masih sangat dekat ya, jadi walaupun pulang mendadak kan masih bisa. nah, Tetapi itu yang memotivasi saya. Jadi dulu saya dari keluarga TKI, keluarga saya masih juga ada yang ada di sana, saudara-saudara itu. Tapi sekarang saya ke sana juga, saya tidak mau ke sana untuk mencari kerja, iya, tetapi saya untuk ya untuk belajar. belajar, Dan sehingga di dalam proses itu iya, saya selalu bersyukur, oh saya sekarang ke sana itu sekolah ya. Kalau dulu orang tua saya di sana itu bekerja, iya, sehingga sekarang saya bisa bolak-balik ke sana dan saya sangat paham itu dengan keadaan kehidupan sana, TKI. Saya dari TKI ke keluarga itu. Terus kemudian ketika di sana mereka tinggal di mana, eh, apa ya istilahnya, ya orang tua saya pelakunya, dan sekarang saya mondar mandir ke sana misalnya. The konteks itu apa ya, kalau tenaga kerja kita yang ada di luar negeri ya, yang di Malaysia yang saya tahu itu banyak profesi kasar, iya, profesi kasar yang mungkin di kampung itu sebenarnya dia bisa melakukan pekerjaan kayak bangunan itu biasa, cuman mungkin bedanya gajinya lebih besar daripada dia kerja di kampung kan. Tapi sebenarnya dia tinggal di sana juga kan jauh dari keluarga, dan dia bukan ngontrak seperti kita kuliah iya, kontrak di kerja. Mereka tinggalnya di bedeng kalau di sini, kongsi ya namanya, kongsi di bangunan itu. Dan perjuangan itu apa ya, perjuangan ke sana pun orang itu luar biasa di kampung, luar biasa dalam konteks dia kan nggak seperti kita. Kalau saya besok minggu depan mau berangkat, sekarang saya bisa beli tiket kan. iya, Tapi kalau mereka kan lewat jalur darat, misalnya jalur Sumatera ini, dari Medan, kemudian dia nyebrang naik kapal misalnya, dan itu yang perjalanan panjang dan nyampe ke sana dia tidurnya di kongsi misalnya. Sangat sangat luar biasa sebenarnya perjuangan mereka, dan sekarang saya menyaksikan itu. Ini dulu orang tua saya perjalanannya seperti dia itu, butuh berhari-hari, dan kemudian di sana dia hidupnya ya di kongsi itu. Tapi kalau sekarang saya bisa bolak-balik kapan saja saya bisa ke sana, dan saya tinggalnya juga saya tinggal di apa, di flat misalnya, ya apa di asrama kan. Sementara kalau bapak saya, ibu saya dulu nggak seperti itu. Nah ini konteks ketika bahwa banyak pekerja kasar sebenarnya kita ini, kalau pekerjaan profesi yang jasa itu bisa kita lakukan sebenarnya. Misal kayak saya jarang menemukan misal kayak kedai-kedai itu adalah kedai orang kita ya. Yang banyak kan orang dari India itu, pekerja-pekerja India itu dia juga di sektor jasa. Kalau Cina misalnya di bisnis kan. Tapi kalau kita itu selalu dapat kasarnya. Mungkin karena di kampung yang, mohon maaf, misal perguru pendidikannya yang SMA atau SMP ke bawah itu kan ketika hidup
di kampung dia tidak punya banyak pilihan, dan pergi ke kota pun juga tidak banyak pilihan. Sementara negeri yang tidak jauh, Malaysia itu dia membutuhkan banyak tenaga kasar. Tapi kan sampai kapan kita mau ngomong seperti itu? Nah, oke, jadi itu, jadi kalau lihat dari perjalanan itu jadi semacam apa ya? Ya mundur ke belakang, kemudian saya hidup saat ini, dan ya sesuatu yang memang harus disyukuri. Tapi itu perjalanan saya sebagai orang kampung lah, bukan orang tinggal di kota. Maka ketika saya di Bandar lah, di Lampung, terus kemudian sekarang di kabupaten, itu tidak jadi persoalan yang, karena saya bukan orang kota kok misalnya. Sudah bisa, bukan bisa yang memang saya dilahirkan di komunitas pedesaan ya. Itu Mas Teddy. Nah itulah bahwasanya kita harus tetap semangat ya. Kita belajar tadi salah satunya dari beliau Mas Nizar, berasal dari keluarga yang sederhana, orang tua PKI, tetapi bisa kita lihat nih berkat orang tua juga ya, salah satunya anak juga bisa sukses, bisa melanjutkan pendidikan sampai S3 ya, sampai S3, dan kita juga apa yang disampaikan tetap bersyukur itu tadi ya. Betul, jadi sebenarnya begini, kan tidak banyak sekali jumlah TKI kita itu ada yang ke Arab Saudi atau ke Hong Kong, kemudian ke Malaysia misalnya. Artinya saya kasus dari jutaan itu kan saya diantaranya pada waktu itu, dan sampai sekarang kan jumlahnya kan tetap banyak. Bagi saya adalah orang tua itu yang dia kerjanya di luar negeri, seperti kasus saya misalnya, dan anak-anaknya yang sekarang mengenyam pendidikan, masih SMP atau SMA ataupun sudah kuliah, dia harus berinvestasi pada pendidikan, karena untuk mengubah kondisi hidup itu yang paling cepat kan pendidikan kan. Jadi kan pendidikan itu adalah kesadaran berubah, pengetahuan kan berkembang, sehingga kemudian skill terhadap lapangan pekerjaan pun dia juga tahu memetakan potensinya ada di mana. Artinya ketika orang tua masih bisa membiayai dia kuliah, membiayai pendidikan, maka baik anak sama orang tua itu dia harus connect, dia harus berinvestasi. Kenapa begitu? Oke, dia mungkin bisa dibeliin sapi, kerbau atau sawah kan. Tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya, dan itu kan kalau kita punya kebun, sawah atau sapi misalnya, itu kan panjang ya, pendapatan yang sifatnya panjang, yang kita butuh pendapatan harian. Pendapatan harian kalau di kampung kan jadi apa kalau di sini? Kerja di kebun mungkin ya. Kalau di tempat saya kan kerja di sawah. Nah, sementara kalau dia berinvestasi pada pendidikan, dia kan bisa mungkin bisa menjadi kerja sesuai dengan profesinya lah, dan itu dia bisa mendapatkan gaji bulanan misalnya. Jadi kalau biar tidak seperti obat nyamuk, dia muter lah, seperti lingkaran setan. Dan saya dan keluarga sudah punya kesadaran itu. Ini tidak bisa kalau kemudian saya hanya hidup dari kiriman istilahnya itu, terus kemudian tetapi saya tidak berinvestasi, kami tidak berinvestasi pada pendidikan, ya maka sama saja sebenarnya. Nasib saya juga tidak akan jauh berbeda mungkin dengan orang tua yang kemudian dia akan kerja di sana. Kan banyak kasus benar. Dan sekali lagi adalah ada jutaan orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Kalau dia anaknya, artinya kalau ingin mengubah nasib, menurut saya, dan ini pengalaman saya, dan itu yang terjadi pada saya dan juga banyak teman saya juga, investasilah pada pendidikan. Jadi selesaikan kuliahnya syukur-syukur dengan cepat kan, karena kan ketika selesai kuliah itu, walaupun dia tidak punya pekerjaan atau menunggu pekerjaan atau mencari pekerjaan, tetapi kan dia tetap mencari inovasi-inovasi untuk mendapatkan pendapatan ya. Sementara kalau orang yang pendidikannya ke bawah kan tidak ada pilihan itu. Pilihan adalah tenaganya dia dibutuhkan di apa? Dalam bidang. Dia jual tenaga, tidak jual tenaganya yang dia jual, tapi pikirannya kan tetap aja di pikirannya masih ngawang kemana. Tapi kalau profesi kan, otaknya dia berkembang, kemudian dan otak bekerja sesuai dengan profesinya. Saya misalnya, ini sesuatu yang harus saya syukurin, dan mungkin bisa berbagi sama yang lain bahwa investasilah pada pendidikan. Kalau karena itulah yang paling tidak untuk mempercepat mengubah nasib kan.
Kan banyak sekali itu orang Ya. sukses kalau misalnya jadi PNS. Ini bukan Iya, keluarga benar. siapa-siapa kan, Ah, tetapi karena dia apa istilahnya, dia kuat menjalani hidupnya, dia berpuasa lah istilahnya, ah, tirakat lah ya, ah, dan dia percaya pada hasil akhir dari perjuangan itu, dia bisa namanya apa, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia harap, apa cita-citakan, atau istilah pesantren manjadah wajadah ya, Iya. manjadah wajadah. Kalau udah sungguh-sungguh itu pasti akan mendapatkan, apalagi bersungguh-sungguh di sesuatu yang baik ya. Nah, itulah memang apa yang disampaikan Mas Nizar ini benar ya. Baik, sambil ngopi Mas. Nah, jadi investasi pada pendidikan. Kita ambil contoh tadi keluarganya, orang tuanya ngirim biaya ke rumah. Nah, kita harus berpikir gimana caranya kita bisa merubah kehidupan kita, itu salah satunya dengan pendidikan tadi. Memang pendidikan itu sangat penting. Nah, Mas, kan ketika SMA nih, seandainya yang menyaksikan ini dia pingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi mohon maaf tanda kutip ya, dari keluarga yang ekonominya kurang. Nah, itu bisa nggak sih seperti itu? Kalau sekarang ini kan banyak sekali sih beasiswa ya. Ah, Misalnya yang saya tahu ada beasiswa bidik misi itu, kan kampus-kampus swasta yang akreditasinya B, dia kan sudah punya kuota bidik misi itu. Yang negeri juga, apalagi jumlahnya kan lebih banyak. Tapi yang namanya beasiswa, dia juga harus menunjukkan kemampuannya Iya, dong. benar. Artinya begini, meskipun kita dari keluarga yang kurang mampu, Iya. tapi jangan juga kemudian kemampuan kita di dalam berpikir ini Iya. juga tidak pernah kita Iya, latih. benar, Gitu. benar. Artinya berpikir bahwa kondisi sudah seperti ini, apa iya bisa berubah? Iya pasti banyak gitu. Iya. Banyak negara dulunya tertinggal ini menjadi negara maju kan. Maju kan manusianya. Iya, Kan? benar. Negara-negara maju itu kan pendidikannya yang maju. Manusia secara pribadi, individu juga sama. Kalau dia berpikir dia tidak bisa berkembang dan kemudian dia tidak melakukan sesuatu untuk keluar dari kungkungan itu, iya dia akan hidup seperti itu. Jadi memang tidak hanya punya niat ya, niat itu kan juga harus dibarengin dengan apa ya istilahnya upaya konkret lah. Iya. Jadi kalau kita keluarga dari tidak mampu, maka kita harus memiliki sesuatu yang misalnya secara otak kita lebih lebih cerdas, Iya. atau apa istilahnya itu, lebih mampu di dalam menganalisa, lebih cerdas mungkin ya daripada yang lain. Terus secara survive semangatnya kita itu lebih daripada yang lain. Kenapa? Kalau soal otak ini kan soal dilatih aja. Apalagi sekarang sebenarnya sudah banyak media untuk belajar. Perpustakaan di sekolah-sekolah itu kan terbuka sekali itu. Artinya mau siapapun punya peluang dan akses yang sama untuk belajar. Orang kaya, orang miskin sama, dia akses belajarnya juga dia sama. Perpustakaan terbuka untuk siapa saja. Dan artinya begini, kalau dia memiliki motivasi untuk berubah dan kemudian punya gairah untuk melanjutkan kepada perguruan tinggi, sementara di satu sisi dia adalah dari keluarga yang tidak mampu. Zaman sekarang ini zaman yang sudah banyak sekali beasiswa, dan mungkin yang perlu dicari tahu adalah informasi berkaitan dengan itu di perguruan tinggi, atau ada seniornya mungkin yang ada banyak itu di kampus orang yang survive dari keluarga yang tidak mampu. Dia bisa survive, dia menemukan ininya sendiri lah, menemukan jalannya sendiri, tapi dia tidak diam ya. Kan kalau di Al-Quran itu kan apa istilahnya, kullu dzabbatin fil ardi fa'alallahu rizquha. Dabbah itu binatang yang melata kan. Kullu dabbah, jadi setiap yang binatang yang melata itu fil ardi, di muka bumi ini fa'alallahu rizquha. Ya sudah nggak sepikirin rezekinya aja lah, itu sudah urusan Allah. Tapi kan ingat, dabbah itu melata. Jangan kemudian pingin berubah tapi di kamar saja ngabisin waktu hanya nonton YouTube, nonton ya. Kalau membuat seperti ini kan inovasi ya. Dan dia hanya punya mimpi, punya niat, tapi tidak ada langkah konkret.
Tapi ada orang yang imajinasinya nggak luar biasa, biasa saja dia. Tapi dia melakukan sesuatu yang konkret setiap hari. Dia sekolah, kemudian dia serius, tirakannya dia kuat. Dengan tirakan itu dalam dia mau menerima keadaan lah, bukan mau susah ya. Susah kan orang, masa ada orang susah, tapi menerima keadaan. Kalau keadaannya seperti itu ya sudah diterima kan. Kalau tidak diterima ya apa, siapa yang mau kita salahkan? Menyalahkan orang tua misalnya. Kalaupun begitu nanti kita punya keluarga juga sama aja itu. Jadi karena kita ini kan produk ya, hasil dari orang tua dulu. Kalau orang tua kita mungkin pendidikannya kurang dan kemudian dia tidak memiliki banyak lapangan pekerjaan, sehingga survive-nya dia apa adanya, misalnya senemunya ya. Nah, sehingga akhirnya akibatnya itu kan anaknya ya. Ya berikutnya kan anaknya kan juga sama. Ini yang mungkin disebut dengan istilahnya lingkaran setan. Jadi kalau dia tidak punya upaya untuk hijrah, untuk berubah dan tidak inisiatif, ya gitu-gitu aja. Kondisi itu juga akan sama, akan dijalanin. Ada banyak itu orang sukses dari bekerja keras ya, dari tirakan. Jadi tirakan itu ya menerima lah kesusahan, apa dia mau susah dan terima itu, dan dia percaya bahwa hasil akhir dari setiap perjuangan itu pasti ada hadiah itu. Nah, jadi soal hadiahnya kapan kita kan tidak tahu. Itu soal waktu itu. Tetapi setiap upaya yang kita lakukan secara serius, kemudian tidak merugikan banyak orang, ya pialanya itu pasti ada kok. Piala itu soal waktu saja. Suatu saat pasti akan mendapatkan itu. Tapi kalau dia tidak pernah mengikuti kompetisi, dari mana dia mendapatkan piala itu? Nah gitu kan. Jadi buat kalian yang mungkin ya jangan beranggapan bahwasanya saya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena seandainya ya ekonominya kurang. Masih banyak jalan yang bisa kalian lewati. Artinya jalan yang kalian tempuh dengan catatan kalian memiliki skill dan kemampuan ya, khususnya mau bergerak lah. Nah, mau bergerak, cari informasi dan beasiswa yang ada di situ kan. Nah, selain itu, Mas, sebenarnya saya sama Mas Nizar ini kenal 2016 kalau nggak salah, awalnya dulu 2016, dan itu pun nggak sengaja ya Mas ya. Sekarang Mas Nizar jadi dosen apa sih Mas, dan di mana aja? Oh, saya di Universitas Lampung, saya dosen hubungan internasional. Saya mengambil jurusan HI itu mungkin karena juga orang tua saya itu TKI ya. Sangat mempengaruhi saya sekarang itu. Ini kan kerja di luar negeri kan. Sehingga info apa istilahnya, dia sudah ke luar negeri, dan saya jurusan hubungan internasional kan jurusan luar negeri. Iya, benar. Jadi itu juga yang memotivasi saya, yang saya ingin tahu sih apa sih artinya ke sana. Artinya tetap ada sesuatu yang mendorong itu secara tidak kita sadari. Ya mungkin kalau kalian dari orang kampung ingin ngambil jurusan pertanian, karena yang paling dekat kan dengan kehidupan sehari atau kehidupan orang tuanya. Yang dokter mungkin banyak kedokteran ya. Artinya banyak orang itu adalah mengambil maksud saya jangan harus ketika mengambil kuliah pun juga harus jangan asal ngambil juga. Harus ya kalau bisa syukur-syukur di SMA itu sudah tahu dia mau kemana, sehingga ketika dia semester 1, semester 2 itu tidak kemudian putar haluan pindah jurusan atau dia berhenti misalnya, kan tidak jarang seperti itu. Jadi kalau memang itu sudah percaya itu adalah sesuai dengan jurusannya, maka ya sudah jalanin itu, dan kamu harus bisa melewati itu. Janji suci kalian pada diri sendiri, pada keluarga harus wisuda. Banyak kan para mahasiswa pelagi aktivis itu waktunya habis untuk organisasi. Sementara harapan orang tuanya kan pingin majang foto dia ketika wisuda. Dan ya jangan, kalau organisasi jalan misalnya, terus kemudian tapi kuliah juga jalan, karena kuliah itu kan berhubungan dengan pekerjaan profesi ya. Kalau organisasi kita tidak tahu, ada orang yang sukses di organisasi, tapi kan ada banyak juga yang nggak sukses pasca itu. Sudah itu kuliahnya lama, syukur-syukur dia bisa lulus, kan ada banyak juga yang nggak lulus.
jangan lupa itu juga, misalnya apalagi kita sudah dari keluarga yang tidak mampu, ketika sudah bisa kuliah dia lupa jalan pulang dia itu ya, jalan pulang itu dia harus bisa menyelesaikan kuliahnya itu tepat waktu. Iya. Susah loh dia itu dapat itu. Dia melalui beasiswa ini A dan Iya. B dengan semangatnya ketika dia mendaftar, tapi ketika pertengahan dia nyaman dengan dengan teman-temannya di organisasi sehingga dia lupa itu. Nah, jangan sampai begitu juga, sudah dikasih rezeki untuk itu dia malah kelamaan dengan padahal kebanggaan orang tua kan foto wisudanya dipajang, bukan foto dia berorganisasi dipajang. Tidak banyak orang tua itu, apalagi orang kampung. Dan sertifikatnya atau ijazahnya itu yang digunakan untuk melamar kerja kan bukan sertifikat organisasi, tapi sertifikat ya kampus pendidikan. Organisasi itu mungkin berguna kalau dia sudah kerja di dalam, menunjang ya, sebagai menunjang kapasitas pekerjaan dia kan, dia punya keluasan, mungkin punya komunikasi yang baik karena sudah pernah dilatih. Tapi ya tetap aja pintu masuknya kan dari sertifikat sekolah.